Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai tata busana pengkhotbah. Sebelum kita membahas mengenai tata busana, saya ingin menjelaskan dulu perbedaan antara khotbah dan ceramah. Khotbah itu artinya menyampaikan firman Tuhan atau membahas suatu tema dari sudut pandang firman Tuhan. Sedangkan ceramah adalah menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan, atau membahas suatu tema atau masalah dari sudut pandang ilmu pengetahuan, pendapat para pakar, filsuf, ramalan, dan sebagainya. Artinya Bapak Ibu sekalian, khotbah adalah sesuatu yang kita sampaikan dengan dasar-dasar Alkitab, dengan dasar-dasar firman Tuhan. Sedangkan yang di luar itu artinya tidak termasuk khotbah, tapi masuk kategori ceramah. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian, suatu tema kekristenan pun tidak selalu bisa dalam bentuk khotbah. Bisa jadi itu tuh sebenarnya hanya sekedar ceramah. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita membahas mengenai pengorbanan Kristus, jika tema itu dibahas berdasarkan pendapat para filsuf, dari sudut pandang sejarah, dari sudut pandang ilmu-ilmu yang lain, maka pada dasarnya itu bukanlah khotbah. Demikian juga bila misalnya tema tersebut dibahas berdasarkan pendapat orang-orang atau pendeta-pendeta, bahkan pendapat tokoh-tokoh gereja sekalipun, menurut pandangan saya itu pun tidak dapat dikategorikan sebagai khotbah. Mengapa demikian? Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para tokoh-tokoh tersebut, kita tentu setuju bahwa mereka pada dasarnya hanyalah manusia yang memiliki banyak kekurangan, kelemahan, yang sangat mungkin bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar-benar tepat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita bahas mengenai tata busana pengkhotbah. Bapak Ibu, ketika saya mencoba membuat video ini, ya saya berdiskusi dengan beberapa orang dan dari mereka ada masukan agar ketika saya membawakan materi video ini saya berpakaian yang santai. Mengapa demikian? Karena video-video pendek ini biasanya lebih banyak ditonton atau dilihat oleh para milenial. Yang kita tahu memang mereka lebih suka suasana yang lebih santai. Sehingga ada yang menyarankan agar saya juga berpakaian santai ketika membawakan materi-materi tersebut. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, saya tetap lebih memilih untuk berpakaian formal. Kalau di Indonesia, pakaian formal itu tentu yang pertama adalah jas lengkap, ya. Batik pun adalah pakaian formal, sebab itu misalnya hari ini saya pakai batik atau pakaian safari. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Mengapa saya tetap berpakaian formal walaupun saya tahu bahwa sebagian besar yang akan menonton atau yang berminat terhadap video-video pendek ini adalah para milenial yang lebih menyukai kondisi-kondisi atau suasana yang lebih santai. Mari Bapak Ibu sekalian kita pelajari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, di 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kamu meminta kepadamu, belilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang berkhotbah, ketika seseorang menyampaikan firman Tuhan, ayat tadi menjelaskan bahwa kita adalah utusan-utusan Allah. Bahkan ditegaskan lagi bahwa seakan-akan Allah sendiri yang menasehati para pendengar. Artinya kita adalah representasi Allah untuk mengingatkan atau menasehatkan para pendengar. Dan kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu sekalian, khususnya di kerajaan-kerajaan, para utusan itu memiliki baju kebesaran. Kenapa para utusan itu ketika ingin menyampaikan sesuatu pesan daripada raja itu menggunakan baju kebesaran? Karena ketika utusan tersebut menyampaikan titah raja, saat itu para utusan ini
sedang mewakili raja. Itu sebabnya para utusan selalu menggunakan baju kebesaran. Dan makin besar negara tersebut, makin mewah pakaian yang digunakan oleh para utusan. Jadi pakaian para utusan itu bisa dikatakan mewakili kebesaran daripada raja atau kerajaan tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan menunjuk Harun sebagai imam, dan kita tahu imam adalah utusan Allah untuk menyampaikan pesan Allah, Tuhan mengatakan kepada Musa agar dibuatkan pakaian bagi Harun. Dan di kitab Keluaran 28 ayat 3 di sini dijelaskan bahwa pakaiannya itu bukan pakaian yang sembarangan. Ya, dikatakan bahwa haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Baju bagi Harun ini harus dibuat oleh semua orang-orang ahli yang ada di sana. Di mana kriteria ahlinya pun bukan sekedar ahli menurut manusia, tapi ahli yang betul-betul telah diberikan keahlian oleh Allah sendiri. Artinya apa? Baju yang dipakai oleh Imam Harun itu bukan sekedar baju biasa, tapi baju yang dibuat dengan sedemikian cermat, sedemikian baik, sedemikian megah, dan sedemikian sempurna. Mengapa? Jawabnya adalah karena Harun adalah utusan Allah. Karena Harun adalah representasi dari Allah sendiri. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menonton misalnya khususnya di film-film, katakanlah film-film kerajaan, ketika seorang utusan membacakan titah raja, maka orang yang menerima titah itu mereka harus menunduk, bersujud di hadapan para utusan. Ya. Bukan hanya orang-orang biasa, jenderal bahkan seorang permaisuri sekalipun, kecuali dia itu ibu daripada raja tersebut, kecuali ibu suri, maka yang lain itu harus sujud, harus nunduk ketika utusan tersebut membacakan titah raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang utusan raja itu bukan orang-orang yang biasa. Dalam pengertian ketika dia sebagai seorang utusan, maka dia itu memiliki satu status yang sangat tinggi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca di Nehemia pasal 8 ayat 4 dan 5 dikatakan, Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Jadi ketika Esra akan membacakan firman Tuhan, maka secara khusus dibuatkan mimbar untuk Esra. Mengapa? Agar ketika membaca firman Tuhan, Esra berada di posisi paling tinggi. Dan ketika Esra membuka kitab tersebut dan membaca, seluruh yang hadir bangkit berdiri. Mengapa demikian? Karena Esra sedang membaca firman Tuhan. Esra sedang menyampaikan firman Tuhan, pesan Tuhan. Dan orang-orang Israel pada waktu itu berdiri sebagai wujud hormat mereka kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, menurut saya dalam sebuah kebaktian, ketika seorang hamba Tuhan membawakan firman Tuhan, maka dia itu harus ditempatkan di posisi yang tertinggi. Tidak ada yang lain yang lebih tinggi daripada posisi tersebut. Jadi jangan misalnya jemaat posisinya lebih tinggi daripada hamba Tuhan. Hamba Tuhannya di bawah, jemaatnya di atas. Demikian juga jangan hamba Tuhan itu misalnya di posisi yang lebih rendah daripada pemain musik ataupun misalnya para kur dan sebagainya. Mengapa? Karena ketika hamba Tuhan tersebut menyampaikan firman Tuhan, dia adalah utusan Allah. Dia adalah representasi daripada Allah, sehingga seyogianya bahwa dia itu harus ditempatkan di posisi yang paling tinggi.
sebagai wujud hormat kita kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa yang sangat menarik yang dijelaskan di kitab Hakim-Hakim. Pada waktu itu dijelaskan bahwa bangsa Israel saat itu sedang dijajah oleh bangsa Moab. Selama 18 tahun mereka dijajah. Dan tiap tahun bangsa Israel harus memberikan upeti kepada Raja Moab yang saat itu bernama Eglon. Di kitab Hakim-Hakim 3 ayat 20 dikatakan, lalu Ehud yang saat itu ditugaskan untuk menyampaikan upeti raja masuk mendapatkan Eglon, Raja Moab. Saat itu Eglon sedang duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Ayat selanjutnya dikatakan, lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Luar biasa. Eglon, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak baca di ayat-ayat sebelumnya dikatakan Eglon ini seorang raja yang sangat gendut. Dia adalah raja yang menjajah bangsa Israel. Tapi ketika Ehud, orang jajahan ini berkata bahwa ada pesan dari Allah, dia berdiri untuk mendengarkan pesan tersebut. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena Eglon mengerti bahwa dia harus menghormati Allah yang memberikan firman-Nya kepadanya. Bapak Ibu sekalian, demikian juga sebenarnya sikap kita sebagai orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya berkaitan dengan mereka yang menyampaikan firman Tuhan, tapi juga termasuk kita yang mendengarkan firman Tuhan, kita yang beribadah kepada Tuhan. Di Ibrani 12 ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ayat ini menjelaskan, justru karena kita sudah menerima karunia daripada Tuhan, justru karena kita sudah menerima kemurahan daripada Tuhan, maka ketika kita datang bersyukur dan beribadah, kita harus melakukannya dengan hormat dan takut. Dengan hormat karena pada saat itu kita sedang menghadap Allah atau kita sedang mendengarkan firman-Nya. Dengan takut, mengapa? Di ayat selanjutnya dikatakan, karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Artinya Bapak Ibu sekalian, benar, Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Allah kita adalah Allah yang maha pemurah. Allah yang memberikan keselamatan dengan cuma-cuma. Allah yang begitu bermurah hati. Namun Allah kita bukanlah Allah yang murahan. Allah kita adalah Allah yang akan menghukum juga siapapun yang menghina dirinya, siapapun yang merendahkan dirinya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, sebagai umat Tuhan, kita wajib datang kepada Tuhan dengan sikap hormat dan takut. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, sebagai utusan-utusan daripada Allah, kita sebagai pengkhotbah, kita perlu berpenampilan yang baik. Kita perlu bertata busana yang baik. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena tata busana kita itu mencerminkan rasa hormat kita kepada Allah. Dan juga itu adalah satu bentuk bagaimana kita menyampaikan kebesaran Allah kita kepada umat. Artinya, jika kita berpakaian sembarangan, ya, kita berpakaian begitu santai, begitu hanya pakai kaos, pakai celana yang mungkin juga tidak rapih, maka sebenarnya Bapak Ibu sekalian, pada saat itu kita sedang menghina Allah kita. Seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah kita ini adalah Allah yang biasa-biasa aja. Kerajaannya pun kerajaan yang ecek-ecek aja, yang gak ada tata keramanya. Ya. Yang kedua, kita ketika berpakaian ala kadarnya, kita tuh sebenarnya sedang menghina diri kita. Kita sedang merendahkan diri kita sebagai utusan
utusan Allah. Dan kita pun perlu berperilaku dan bertutur kata yang sepadan dengan Injil Kristus. Karena Injil Allah bukan hanya berlaku bagi mereka yang kita sampaikan, pada para pendengar, namun berlaku juga bagi kita yang menyampaikan. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan menjadi berkat. Amin.